semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu bahagia. Kita ketemu lagi di Prakarya bareng Bu Lida. Kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan tekstil bagian kedua. Yang akan kita bahas adalah pertama, kemasan produk kerajinan tekstil. Kedua, contoh proyek kerajinan tekstil. Kalau begitu, langsung disimak ya teman-teman. Teman-teman, kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Namun, meskipun demikian, tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang, karena ukurannya sangat besar, sehingga tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang dan mudah dibawa. Oh iya teman-teman, masih ingatkah kalian tentang fungsi kemasan? Kalau kalian lupa, kita mengingat kembali yuk. Fungsi kemasan itu ada 4, yaitu pertama, menjual produk. Kedua, melindungi produk. Ketiga, memudahkan penggunaan produk. Keempat, memperindah penampilan produk. Selain 4 fungsi utama tersebut, kita juga perlu memikirkan prinsip desain berkelanjutan. Maksudnya, meskipun yang dibuat adalah kemasan, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat atau nilai guna dari kemasan tersebut, agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk hal yang lain oleh konsumen. Dengan demikian, bentuk kemasan yang menarik layak untuk dijadikan pertimbangan saat pengemasan. Berikut ini beberapa contoh bentuk kemasan yang menarik. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. Let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Ada banyak variasi dari produk kemasan. Kalian tadi sudah melihat beberapa contohnya. Nanti tinggal menentukan pengemasan yang mana yang cocok atau sesuai dengan produk kerajinan yang dihasilkan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju pembahasan yang kedua, yaitu contoh proyek kerajinan tekstil. Teman-teman, ada banyak sekali contoh kerajinan tekstil. Berikut ini contohnya. Yang pertama, kerajinan batik. Batik merupakan sebuah karya seni yang memiliki nilai seni yang tinggi. Untuk membuat kerajinan ini, kita membutuhkan canting yang digunakan untuk membuat pola gambarnya dan menggunakan bahan lilin panas. Teknik pewarnaan kerajinan ini ada 2, yaitu teknik celup untuk batik tradisional dan teknik cap untuk batik modern. Contoh yang kedua yaitu kerajinan sulam. Kerajinan sulam atau biasa dikenal dengan bordir. Kerajinan sulam ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sulam bebas dan juga sulam hitung jahitan. Seiring perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar, kerajinan sulam ini dikembangkan menjadi kerajinan bordir sebagai turunannya. Terdapat 2 macam cara dalam pembuatannya, yaitu bordir manual dan bordir dengan menggunakan mesin jahit. Contoh yang ketiga yaitu kerajinan jahit perca. Kain perca merupakan sisa-sisa kain bekas yang digunakan untuk membuat kerajinan tekstil lainnya dengan cara menggabungkan kain perca lalu dijahit sesuai pola yang direncanakan. Teman-teman, contoh selanjutnya yaitu kerajinan jahit tindas. Jahit tindas ini biasa disebut dengan quilting. Ini merupakan teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi. Kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan pola. Selanjutnya ada kerajinan tapestri.
Kerajinan ini merupakan salah satu kerajinan tertua di dunia, yaitu berupa proses penenunan yang menjadikan dua buah benang yang dibentuk saling bersilangan. Selanjutnya ada kerajinan cetak saring. Kerajinan ini lebih dikenal dengan teknik sablon. Selanjutnya ada kerajinan tenun. Ini merupakan salah satu teknik untuk membuat kain. Di Indonesia ada beragam corak yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau contoh selanjutnya yaitu kerajinan makrame. Makrame merupakan bentuk seni kerajinan simpul menyimpul. Contoh yang lain yaitu kerajinan rajut atau disebut juga dengan kniting. Merajut merupakan salah satu teknik untuk membuat sebuah kerajinan dengan merangkai benang atau tali dengan menggunakan dua jarum yang mirip sumpit di tangan kiri dan tangan kanan, dan dapat menghasilkan suatu barang yang indah dan dapat digunakan. Contoh kerajinan yang lain yang terakhir yaitu kerajinan renda atau crochet. Teknik ini disebut dengan merenda, dengan cara menautkan benang atau tali menggunakan satu jarum berbentuk hook atau pengait sehingga menjadi suatu benda atau rangkaian tertentu dan menghasilkan produk. Teman-teman, sebelum kita akhiri, yuk kita ulangi kembali apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, fungsi kemasan ada 4 bagian, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Yang kedua, contoh proyek kerajinan serat yaitu kerajinan batik, kerajinan sulam, kerajinan jahit perca, kerajinan jahit tindas, kerajinan tapestri, kerajinan cetak saring, kerajinan makrame, kerajinan rajut atau knitting, dan kerajinan renda atau crochet. Oke teman-teman, itulah tadi seluruh penjelasan video kerajinan tekstil bagian kedua. Semoga kita bisa bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan kalian. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.